everyone, welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle dan baru beberapa waktu yang lalu paket aku udah datang dari Style Korean with Toriden. Thank you so much. I really love the products. Dan di dalamnya sini tuh ada satu set skincare yang cocok banget buat dehydrated skin. Dan kebetulan beberapa hari terakhir ini wajah aku tuh bener-bener yang dehidrasi banget. Jadi begitu dapat paket ini aku tuh langsung cobain dan hari ini aku mau share ke kalian. Barangkali kalian lagi cari-cari produk yang bisa bantu untuk kulit dehidrasi kalian. Dan di dalam sini tuh ada 5 skincare yang semuanya emang dikhususkan untuk kulit yang lagi dehidrasi. Aku akan bahas satu persatu. Jadi brand yang hari ini akan aku bahas itu semuanya dari Toriden dan mereka ini ada kerjasama sama Style Korean. Jadi kalian bisa cek buat yang mau coba produknya. Oh iya, dan hari ini aku akan bahas satu persatu sesuai sama urutan pemakaiannya. Tapi sebelumnya untuk tipe kulit aku sendiri itu kombinasi dengan bagian T-zone berminyak dan bagian pipi normal. Tapi karena akhir-akhir ini aku tuh kurang minum air jadi nambah lagi kombinasinya jadi dehydrated skin. Dan akhirnya jadi banyak banget breakout kayak bumpy skin dan juga ada jerawat-jerawat yang muncul. Dan untuk semua varian ini sendiri, mereka ini mengandung 5 jenis hyaluronic acid dengan berbagai macam ukuran partikel. Dan pastinya ini bisa meresap lebih dalam ke lapisan kulit kita. Oke, jadi yang pertama di sini ada Toriden Dive-In Multi-Pad. Ini bisa dibilang salah satu favorit aku dari rangkaian ini karena aku tuh jarang-jarang punya toner pad karena aku tuh menganggap kan sama aja sama toner. Ternyata waktu aku lihat kandungannya sama tonernya itu beda banget. Oke, jadi yang pertama aku akan bahas mulai dari packagingnya terlebih dahulu, tapi cepet aja. Jadi dia tuh kayak gabungan warna putih, hitam, sama sky blue atau baby blue gitu. Semua kotaknya mirip-mirip banget sama gini, cuman dia tuh kayak ada keterangan untuk dia varian yang apa, dan dia juga ada list ingredients lengkapnya di sini. Dan kemudian untuk tempat dari skincare-nya sendiri, aku suka banget sih, karena dia tuh yang compact gitu. Jadi dia itu kalau dibuka seperti ini, dia ada pinsetnya juga untuk ambil toner padnya biar kita tuh kayak nggak langsung pakai tangan gitu dan akhirnya mengkontaminasi seluruh toner padnya. Dan yang aku suka dari packaging mereka ini tuh dia kan kayak ada labelnya gitu, tapi dia tuh kayak gampang untuk di peel off gitu. Jadi nanti ketika habis kita bisa pakai tempatnya untuk fungsi lainnya. Dan di sini juga ada tulisannya clean and vegan. Jadi semua varian ini udah clean and vegan jadi kalian bisa lebih tenang. Untuk isinya sendiri dia itu ada 160 ml dan ada 80 sheets di dalam sini. Dan untuk sheetsnya sendiri dia itu bentuknya kayak lingkaran tapi ada bagian yang cowok gitu. Aku akan coba tunjukin aja. Dan dia ini cairannya banyak banget guys. Jadi ketika kita pakai itu bener-bener yang kayak langsung kasih hidrasi gitu. Untuk cara pemakaiannya sendiri, kalian bisa pakai ini setelah kalian cuci wajah kalian. Kemudian kalau aku sendiri biasanya akan aku tempel terlebih dahulu di beberapa tempat supaya dia tuh lebih meresap. Jadi kita pakainya kayak sheet mask terlebih dahulu. Selama 3-5 menit kemudian kita angkat dan untuk sheetnya sendiri kita bisa langsung swipe juga di wajah kita. Dan ini tadi sheet yang udah aku pakai, udah aku jadi sheet mask, udah aku swipe, ternyata kandungan essence-nya emang banyak banget guys kayak gini. Ini udah dipakai aja masih sebanyak ini, bayangin. Kalau dari yang aku lihat dari ingredients si toner pad ini tadi, dia itu selain mengandung 5 hyaluronic acid, dia itu juga mengandung banyak banget ekstrak-ekstrak tumbuhan. Misal di sini kayak ada willow bark, ada witch hazel, ada tea tree-nya juga, ada apple fruit water. Kemudian juga masih ada beberapa ekstrak tumbuhan lainnya di dalam toner pad yang ini. Kalau dari pemakaian aku sendiri, menurut aku dia ini bener-bener bisa menghidrasi kulit kita sampai lapisan yang dalam banget sih. Karena beberapa hari ini emang kulit aku tuh lagi dehidrasi kan. Kemudian aku pakai kayak sheet mask gitu untuk step awal skincare setelah aku cuci wajah. Dan emang dia semenghidrasi itu sih. Dan selain itu wajahku kan ada merah-merahnya. Mungkin di sini nggak kelihatan karena ini udah ketutup sama make up. Cuman akhir-akhir ini tuh kayak lumayan breakout karena lagi dehidrasi. Jadi ada merah-merah. Dia juga lumayan calming di kulit aku. Jadi menurut aku buat kalian yang kulitnya lagi dehidrasi, aku sangat-sangat menyarankan toner pad yang ini karena dia emang bener-bener langsung kasih hidrasi ke kulit kalian dan itu bisa langsung kalian rasain perbedaannya.
Oke, lanjut ke yang kedua. Jadi di sini aku punya tonernya. Kalau tadi toner pad, sekarang kita akan bahas tonernya. Semula aku tuh menganggap buat apa sih toner pad? Kan sama aja, dalamnya juga pasti toner. Kan bisa pakai kapas terus pakai toner aja. Ternyata waktu aku lihat ingredientsnya, dia tuh lumayan beda. Jadi untuk bedanya sendiri, toner dia itu lebih simple. Jadi komposisinya lebih simple, tapi untuk kandungan ekstrak buah, ekstrak tumbuhannya tuh lebih banyak di toner padnya. Kalau ini tuh dia lebih kayak fokusnya di hyaluronic acidnya aja. Tapi dia juga ada 5 jenis hyaluronic acid yang low molecular juga. Dan untuk packagingnya sendiri dia tuh seperti ini. Jadi mirip banget sama sebelumnya, cuman beda ukuran dan otomatis beda dimensi juga. Dia ada tulisan di sini toner dan kemudian di sini juga ada ingredients list-nya secara lengkap. Dia memang kayak lebih fokus di hyaluronic acid karena di sini ada 5 jenis. Mulai dari sodium hyaluronate, kemudian ada hydrolyzed hyaluronic acid, ada sodium hyaluronate cross polymer, kemudian ada juga hydrolyzed sodium hyaluronate, dan ada sodium acetylated hyaluronate. Dan untuk botol dia sendiri, aku suka banget sih, karena aku tuh suka sama toner yang dia tuh botolnya bening kayak gini. Jadi kita tuh bisa lihat kira-kira udah habis seberapa sih. Ini aku udah pakai kira-kira semingguan dan dia emang masih awet banget sih. Padahal aku pakainya tiap hari karena akhir-akhir ini wajahku kayak marah, kulitnya bener-bener kayak breakout, merah. Dan untuk cara bukanya sendiri dia tuh kayak ada tutupnya gini. Dan kita langsung keluarin produknya kayak gini. Dan biasanya untuk cara pemakaiannya sendiri, aku pakai ini setelah aku pakai toner pad. Jadi setelah aku swipe, setelah aku tap-tap, aku akan pakai toner mereka. Jadi aku akan taruh di tangan terlebih dahulu, aku ratain dan aku langsung dab-dab di wajah aku sampai dia meresap sempurna. Dan untuk di aku sendiri, menurut aku, untuk ukuran toner dia bener-bener menghidrasi banget, bisa melembabkan juga. Dan jujur, dari semua hydrating toner yang pernah aku pakai, dia ini yang paling menghidrasi sih. Karena meskipun konsistensi dia mirip banget sama air, dari segi cairnya, warnanya juga, tapi ketika kita pakai, dia tuh kayak bikin kulit kita tuh langsung plump. Tapi dia juga bisa meresap sempurna. Kalau dibandingin sama toner padnya, dia tuh sedikit lebih kental untuk konsistensinya. Karena untuk yang toner pad, essence dia tuh bener-bener yang cair tipis, tapi dia bener-bener langsung meresap masuk ke kulit kita. Untuk yang ini dia tuh emang lebih kental sedikit banget, meskipun dia masih kayak air gini, tapi dia emang lebih menghidrasi daripada toner padnya. Tapi untuk aku sendiri, aku suka pakai itu kayak di layer. Jadi mulai yang paling tipis terlebih dahulu, kemudian kita sedikit-sedikit makin naik karena dia tuh kayak bener-bener bisa ngelok hydration yang ada di kulit kita. Oke, next kita akan bahas serumnya. Serumnya botolnya lucu banget sih. Dia tuh emang pakai pipet gitu, tapi dia emang lebih jauh lebih kental daripada tonernya. Dan dia warnanya juga bening sih. Untuk ini nih botolnya sendiri aku rasa dia pakai kaca dan dia ada pipetnya kayak gini. Untuk boxnya sendiri sama seperti sebelumnya. Di sini ada tulisan serumnya dan di sini juga ada list ingredients lengkapnya. Di sini dia juga ada 5 jenis hyaluronic acid. Aku rasa semua di sini 5 jenis hyaluronic acid. Kemudian di sini juga ada witch hazelnya. Dan ini juga ada calming agentnya yaitu madecassoside dan madecasic acid. Dan juga ada ceramide-nya buat memperkuat skin barrier kita. Dan once again aku suka banget kalau serum itu dia tuh botolnya bening kayak gini. Meskipun kadang itu ada beberapa memang yang takut kalau misal langsung kena cahaya matahari langsung. Jadi ada emang yang sengaja dibikin nggak bening. Cuman menurut aku sendiri selama kita simpennya nggak langsung kena matahari, aku rasa dia juga aman-aman aja dan nggak akan ada oksidasi or something like that. Kalau untuk penyimpanannya biasanya aku masukin lagi ke box mereka. Jadi aku tuh jarang banget buangin box selama skincare-nya tuh masih ada. Jadi aku selalu taruh lagi ke dalamnya supaya dia meskipun andai kena matahari pun dia tuh nggak langsung kena di packagingnya. Apalagi untuk tempat-tempat yang kayak gini kan dia emang bening. Jadi mataharinya tuh kayak langsung kena di produknya.
Dan yang ini aku akan tunjukin tekstur dia di tangan, karena yang sebelumnya aku rasa agak sulit nunjukin di tangan karena dia pasti langsung jatuh gitu. Jadi teman-teman bisa lihat waktu aku aplikasiin di wajah. Dan ini untuk konsistensi dari si serumnya, jadi dia emang lebih kental tapi dia juga masih flowy gitu. Dan dia juga melembabkan banget, ngasih hidrasi. Jadi dia tuh kayak per layer. Jadi mulai dari yang paling tipis, kemudian naik, 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 naik. Dan ini juga melembabkan banget sih. Dia langsung kasih kayak glow sehat di kulit gitu. Karena dia emang langsung menghidrasi kulit kita. Jadi langsung bisa kerasa dari yang semula lebih kayak dehidrasi gitu, dia langsung jadi lebih plump. Dan yang aku suka lagi, semua rangkaian mereka ini kayak bener-bener yang ringan banget di wajah. Jadi semua itu bener-bener bisa meresap sempurna. Jadi nggak ada kayak lapisan tambahan di kulit gitu. Tapi kulit kita jadi lebih terhidrasi, lebih plump, lebih sehat. Jadi kayak gini, ini udah meresap sempurna, cepet banget. Kayak nggak sampai 1 menit. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri, aku biasanya pakai ini tuh setelah aku pakai toner. Jadi setelah aku dab-dab tonernya, dia udah menyerap sempurna. Aku akan pakai ini untuk di layer atasnya si toner tadi, karena dia bisa ngelock moisture yang ada di bawahnya. Jadi untuk tips sendiri biasanya, kalau misal kalian layering skincare, apalagi untuk produk hydrating kayak gini, itu pakainya bener-bener dari yang konsistensinya paling rendah terlebih dahulu. Jadi yang paling encer, kemudian nanti naik, 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 sampai akhirnya ke produk yang gel atau krim. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada moisturizer mereka. Jadi dia itu tulisannya emang krim, tapi menurut aku sendiri dia tuh bentuknya lebih kayak gel daripada krim. Tapi ini moisturizer. Dan untuk packaging dia, packaging krimnya emang dia sedikit lebih beda daripada yang sebelum-sebelumnya yang botolnya bening. Mungkin karena untuk krim sendiri, untuk moisturizer kita butuh pencet supaya dia produknya bisa keluar. Jadi dia tuh warnanya biru gitu, kayak baby blue atau sky blue. Dan dia tuh dibukanya di bawah gini, kayak gini. Tapi untuk boxnya dia juga sama. Dia di sini juga ada list ingredients-nya. Dan untuk ingredients-nya sendiri di sini memang dia juga ada 5 jenis hyaluronic acid seperti rangkaian ini karena emang itu yang ditekankan. Tapi di sini dia juga ada beberapa ekstrak tumbuhannya seperti ada jojoba seed oil, kemudian ada macadamia, ternifolia seed oil, dan ada beberapa lainnya termasuk ada witch hazel dan juga ada strawberry. Dan dia ini juga ada calming agentnya pakai made casoside dan made cassic acid. Dari pemakaian aku sendiri, menurut aku dia ini bisa menghidrasi. Tapi dibandingkan lainnya, dia emang menyerapnya lebih lama. Jadi dia tuh sempet kayak ada lapisan di atas kulit kita. Tapi nanti dia bisa menyerap sempurna juga. Aku rasa ini juga bisa dipakai untuk teman-teman yang punya kulit kering. Tapi untuk moisturizernya sendiri aku rasa perlu ditumpuk lagi sama moisturizer cream yang kalian punya. Karena dia tuh tipenya kayak gel gitu. Jadi dia itu lebih ke arah yang ringan. Jadi untuk teman-teman yang punya kulit kering, aku rasa ini akan kurang melembabkan meskipun dia bisa kasih hidrasi di kulit kalian. Karena untuk kulit kering dan dehidrasi sendiri tuh beda ya teman-teman. Jadi untuk dehidrasi dia tuh emang kayak kekurangan kadar air. Kalau untuk kulit kering itu emang tipe kulitnya aja yang kering. Jadi kalau misal kalian punya kulit kering dan juga dehidrasi, kalian bisa pakai rangkaian ini, kemudian ditumpuk lagi pakai moisturizer cream yang sesuai sama jenis kulit kalian. Tapi overall menurut aku ini bagus banget, apalagi kalau misal kalian punya kulit yang berminyak, karena dia tuh emang seringan itu. Tapi buat kalian yang dehidrasi, ini bisa banget bantu untuk kasih dan ngelok semua moisture yang udah kita tap-tap ke dalam tadi. Dan masih ditambah lagi sama gel moisturizernya. Dan untuk teksturnya sendiri, dia tuh bener-bener yang kayak gel. Emang dia warnanya kayak putih gini, putih susu gitu. Dia juga nggak ngalir, tapi dia tuh bener-bener tipe yang thin banget, yang tipis. Dan ketika kita baurin, dia tuh langsung nggak ada warnanya. Dan dia tuh tipenya lebih ke arah gel daripada krim. Nah ini setelah dia sudah meresap sempurna,
Jadi dia bisa kasih kayak glow sehat gitu di kulit kita. Untuk cara pemakainya sendiri, biasanya aku akan pakai ini setelah aku pakai serum yang tadi. Jadi setelah udah meresap sempurna, aku akan pakai ini sebagai last step skincare rutin aku, terutama untuk night. Karena untuk di malam hari kita pastinya nggak pakai sunscreen lagi. Dan untuk di kulit aku yang kombinasi sendiri, ini udah cukup untuk melembabkan. Jadi aku nggak perlu tambah krim lagi di atasnya. Nah, jadi untuk malam hari kita bisa stop sampai di rangkaian yang terakhir, yaitu yang krim mereka. Dan last but not least, untuk dari skincare, yaitu kita punya sun cream. Jadi dia ini sunscreennya gitu. Dia sendiri udah dilengkapi sama SPF 50+, PA++++. Jadi plus PA-nya ada 4. Dan aku rasa untuk SPF 50 sendiri untuk daily use ini udah cukup banget, lebih dari cukup. Dan uniknya bahkan sampai sunscreennya pun dia itu mengandung 5 hyaluronic acid dengan low molecular. Jadi bahkan untuk sunscreennya tuh juga bisa menghidrasi kulit kita. Dan untuk packaging mereka sendiri, dia ini juga tube gitu, tapi bedanya sama yang krim mereka. Untuk yang krim dia tuh lebih kayak Dove gitu, dan dia ini lebih ke arah yang glossy. Untuk sunscreennya sendiri, aku rasa dia ini unik banget. Jadi ini lumayan bikin aku kaget waktu pertama kali aku coba, karena warna dari produknya sendiri tuh biru, kayak kayak gini. Jadi warnanya kayak baby blue, sky blue gitu. Dan untuk konsistensi dia sendiri itu dia lebih kayak yang krim, dia sedikit lebih tebel daripada moisturizer mereka yang krim tadi. Nah, jadi dia tuh warnanya kayak biru gimana gitu. Tapi nanti begitu dibaurkan, dia tuh sama sekali nggak ada warnanya. Bahkan dia juga nggak ada white cast-nya. Dan yang bikin aku tercengang juga, dia itu bisa melembabkan kulit kita, meskipun dia cuman sunscreen. Dan yang aku suka dari sunscreen mereka, meskipun aku tumpuk make up di atasnya, dia tuh nggak bikin make up aku geser-geser. Malah dia juga bisa jadi skin prep yang baik. Karena beberapa produk itu, apalagi ketika kita fokus sama melembabkan dan hydrating kulit kita, dia tuh lebih kayak ada lapisan tambahan. Jadi ketika kita pakai make up, dia tuh bisa geser-geser. Tapi untuk rangkaian ini sendiri, karena mereka bisa menyerap sempurna di wajah kita, di kulit kita, dia aman banget untuk jadi skin prep sebelum kita make up. Malah menurut aku sendiri make up aku tuh jadi lebih kayak flawless yang kulit sehat gitu. Karena dia udah nggak dehidrasi lagi. Jadi untuk lapisan kulitnya sendiri emang udah lebih sehat. Dan untuk boxnya sendiri tuh seperti ini, seperti lainnya, dan dia juga ada keterangannya di sebelah sini. Dan di sini juga ada ingredients list-nya secara lengkap. Dia juga mengandung 5 jenis hyaluronic acid dan ada beberapa ekstrak buah dan tumbuhannya. Untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya aku akan pakai ini setelah aku pakai moisturizer mereka terlebih dahulu, meskipun untuk day skincare. Jadi aku tetap pakai ini dulu, kemudian aku tumpuk pakai ini. Jadi ini aku fungsiin sebagai sunscreen aja, meskipun dia emang juga bisa melembabkan. Tapi karena akhir-akhir ini dehidrasiku lumayan parah, jadi aku tumpuk pakai ini dulu, kemudian baru pakai ini. Dan biasanya aku pakainya sesuai anjuran, yaitu 2 jari. Tapi biasanya aku akan layer, jadi 1 jari terlebih dahulu, aku baurin, aku tap-tap, kemudian aku pakai 1 jari lagi. Apalagi akhir-akhir ini aku pakai sunscreen yang langsung tinted sunscreen juga, jadi biasanya aku pakai masing-masing 1 jari. Dan untuk di aku sendiri, meskipun dia warna biru, tapi di aku sendiri tuh nggak ada warnanya sama sekali ketika kita udah baurin. Kemudian dia juga nggak bikin make up aku tuh geser-geser, nggak bikin wajah aku makin berminyak juga, terutama di bagian T-zone, karena T-zone aku tuh emang berminyak. Ini nggak bikin berminyak, jadi nggak bikin greasy. Dan dia juga nggak clogging pores. Jadi aku rasa ini bisa dipakai di semua tipe kulit, mulai dari tipe kulit yang sensitif, mungkin teman-teman yang punya kulit berminyak, kulit kering, atau mungkin kombinasi kayak aku, ini bisa banget kalian pakai, apalagi teman-teman yang punya kulit dehidrasi. Menurut aku sendiri dari semua rangkaian ini bener-bener bisa menghidrasi kulit aku dengan baik. Apalagi aku rasa ini lebih kayak intense care untuk dehydrated skin gitu. Jadi buat kalian yang mengalami hal serupa kayak aku sangat-sangat menyarankan untuk kalian coba rangkaian ini, karena dia itu emang bener-bener dikhususkan untuk kasih hidrasi tambahan di kulit kita. Dan
Dan buat teman-teman yang kulitnya lagi dehidrasi, jangan lupa untuk lebih banyak minum air. Jangan kayak aku, kurang minum air. Tapi selain minum air, teman-teman bisa bantu juga pakai skincare supaya kulitnya jadi lebih plump. Dan untuk favorit aku sendiri dari semua rangkaian ini, sebenarnya aku nggak bisa pilih sih. Tapi kalau emang harus pilih, tetap nggak bisa pilih guys. Aku pasti masih pilih dua. Jadi toner pad dia sama tonernya aku nggak bisa pilih salah satu. Karena menurut aku ini bener-bener yang kayak beda banget sama skincare yang selama ini aku pakai. Dari kemampuan mereka untuk menghidrasi ini bener-bener bagus banget. Apalagi ini untuk step-step awal. Karena selama ini kalau misal step awalnya tuh nggak bagus, meskipun kita pakai produk kayak gimana pun, dia tuh hasilnya nggak akan maksimal. Jadi aku rasa ini bener-bener step awal yang bagus banget karena selain mereka juga sudah menghidrasi, sudah cukup menghidrasi, mereka juga menyiapkan kulit kita tuh untuk hidrasi yang akan masuk lagi di atasnya. Jadi antara dua ini aku bener-bener nggak bisa pilih. Jadi kalau misal kalian pingin coba tapi nggak mau coba semuanya terlebih dahulu, aku saranin dua ini sih guys. Jadi kalian harus coba yang dua ini karena sebagus itu, semenghidrasi itu. Jadi kalau misal kalian masih ragu-ragu mau beli, kalian bisa coba dua tipe ini dulu. Jadi toner pad dan toner mereka. Karena ini emang sebagus itu. Apalagi untuk toner padnya, kita tuh juga bisa fungsikan dia tuh sebagai sheet mask. Jadi kalau misal kalian lagi kehabisan sheet mask, kalian juga bisa pakai toner pad mereka. Dan hampir kelupaan untuk rangkaian ini mereka sama sekali nggak ada wanginya. Mereka fragrance free, jadi buat kalian yang punya kulit sensitif, ini aman buat kalian. Dan buat teman-teman yang ingin coba rangkaian ini, kalian bisa dapetin seluruh rangkaiannya di Style Korean. Aku akan taruh linknya di description box di bawah. Dan I guess that's it untuk video hari ini. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang lagi butuh. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian. Aku juga pingin tahu komentar kalian, atau mungkin kalian mau tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung komen aja di comment section di bawah. Mungkin kritik, saran, atau pertanyaan kalian boleh langsung tanyain di situ. Dan thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!